Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Riri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pekan ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang teks anekdot. Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya kalian siapkan buku dan alat tulis yang lainnya, karena buku dari sekolah belum ada di tangannya kalian. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca tasmiyah bersama-sama supaya pembelajaran hari ini dipenuhi dengan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin kalian sudah ada yang pernah mendengar tentang teks anekdot ya. Jadi mungkin sudah ada yang di pikirannya membayangkan kita akan mempelajari apa ya dalam waktu beberapa menit ke depan. Nah, nanti di sini kita hanya akan mempelajari teksnya saja. Sebenarnya anekdot itu ada yang berupa karikatur, gambar, dan lain-lainnya. Tapi materi yang akan kita pelajari hanya teksnya saja. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ada 4, yaitu 3.5, 4.5, 3.6, dan 4.6. 3.5 adalah mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Tersirat ya, jadi kalau di teks anekdot itu biasanya maknanya tidak disampaikan secara langsung, tapi maknanya itu tersirat atau istilahnya diselipkan di beberapa kalimat. Kemudian ada KD 4.5, yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Nah, jadi nanti kita akan mengonstruksi makna gitu ya, secara lisan maupun tulis. Jadi nanti jangan kaget ketika ada tugas misalnya yang itu berupa lisan, karena biasanya kan kalian tugasnya selalu tertulis ya. Kemudian tadi yang selanjutnya adalah 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, dan yang terakhir adalah 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, kemudian apa sih pengertian dari teks anekdot ini? Nah, jadi pengertiannya dari teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik, biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal dan mempunyai maksud untuk mengkritik. Nah, di sini sudah Bu Riri tandai ya beberapa keywordnya atau kata kuncinya, yaitu yang pertama cerita singkat. Karena biasanya teks anekdot ini dia tidak terlalu panjang seperti cerpen ataupun misalnya kalian membuat cerbung kayak gitu. Nah, ini biasanya hanya beberapa paragraf atau beberapa kalimat antar dua orang atau lebih kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua keywordnya adalah lucu dan menarik, karena ciri khasnya dari teks anekdot ini ada di sini, ada di lucu dan menariknya. Kemudian biasanya ini mengenai orang-orang penting atau terkenal. Yang paling sering itu biasanya presiden, DPR, terus seperti gubernur dan lain-lain, ataupun orang-orang penting yang kalian kenal misalnya di sekolah atau di desanya kalian. Nah, itu juga bisa. Nah, maksudnya dari teks anekdot ini, tujuannya dari teks anekdot ini adalah menyampaikan kritik. Jadi kita tuh mau mengkritik orang-orang yang kita kenal itu, tapi tidak secara langsung. Nah, jadi mengkritiknya itu dengan implisit itu tadi. Jadi tidak secara langsung, tapi melalui teks ataupun karikatur, gambar, dan lain-lainnya. Nah, karena tadi Bu Riri bilang anekdot itu tidak selalu berupa teks, ada yang berupa karikatur dan lainnya. Ini adalah salah satu contohnya yang tidak berupa teks. Jadi ini salah satu karikatur yang dia itu mau mengkritik DPR. Jadi di sini ada gambar gerobak ya, ada gambar gerobak, kemudian di atasnya ini ada ilustrasi gedung DPR. Nah, kemudian ada seseorang yang memakai jas kemudian berteriak pasal-pasal kayak gitu. Nah, di belakang sana itu ada rakyat atau rakyat biasa gitu ya, atau kita ibaratkan seperti itu. Nah, itu mengatakan bahwa hasilnya buat beli mobil mewah ya Pak. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah mengkritik orang-orang yang ada di DPR sana, di mana mereka selalu membuat pasal-pasal baru atau menghapus pasal-pasal baru yang sebenarnya itu tidak terlalu penting. Jadi tujuannya itu bukan untuk rakyat, tapi pada dasarnya untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin kritik yang mau disampaikan melalui karikatur ini adalah seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian apa saja sih fungsinya dari teks anekdot ini? Jadi ada 3 fungsi. Yang pertama adalah mengkritik, itu pasti ya, karena tujuannya adalah mengkritik. Yang kedua adalah menghibur, dan yang ketiga adalah menyampaikan pesan. Nah, mengkritik ini contohnya apa?
Contohnya itu bisa berupa layanan publik di bidang hukum gitu ya, politik, sosial. Nah biasanya tuh yang paling sering dibuat teks anekdot itu bidangnya politik gitu ya. Politik itu sering banget dibuat kritik gitu ya, karena mungkin ada beberapa hal yang kadang tidak terterima oleh lawan politiknya di dalam bernegara seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghibur gitu ya. Sudah pasti karena teks anekdot ini salah satu cirinya adalah lucu itu tadi. Jadi fungsinya itu secara tidak langsung juga menghibur kita. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan itu maksudnya gimana? Jadi menyampaikan pesan maksudnya adalah mengungkapkan suatu kebenaran dengan sebuah kisah singkat yang dikemas dengan ringan. Jadi kita mau menyampaikan sesuatu kepada pembaca atau kepada orang lain, tapi melalui sebuah teks yang lucu. Jadi teksnya itu tidak terlalu berat gitu ya. Teksnya itu sangat ringan sekali dikemasnya. Itu tadi ya, jadi fungsi teks anekdot itu ada 3. Selanjutnya ciri-cirinya ada apa aja dari teks anekdot ini? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah cerita yang dikemas dalam bentuk lelucon segar yang sifatnya tidak menjatuhkan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, ini tidak menjatuhkan orang lain gitu ya, tidak menjatuhkan pihak yang menjadi sasarannya dari teks yang kita buat. Jadi kita tetap membuat teks anekdot dengan tujuan mengkritik, tapi tidak perlu untuk menjatuhkan. Kayak gitu. Dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah kita itu mempelajari tentang teks gitu ya, walaupun tadi Bu Riri tampilkan tentang karikatur dan lainnya, tapi yang akan kita pelajari di dalam bab ini tetap teksnya. Yang kedua ciri-cirinya adalah berisi kritik atau sindiran terhadap situasi tertentu. Jadi misalnya kalau sekarang kan situasinya corona, mungkin ada beberapa penanganan yang mau kalian kritik, misalnya di DKI Jakarta antara presiden dengan gubernur DKI gitu kan, terjadi perbedaan kebijakan. Itu bisa dijadikan teks anekdot. Yang ketiga, melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat umum. Jadi yang dikenal masyarakat umum itu tidak selalu presiden atau gubernur yang jabatannya sangat tinggi, tapi bisa jadi kalian kalau membuat teks anekdot itu tentang kepala RT misalnya, kepala RW atau ketua Karang Taruna dan lain-lainnya. Nah, itu tetap bisa. Kemudian yang keempat adalah mengangkat topik sosial yang bersifat faktual. Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga ya, ini penting. Jadi ketika kalian mau membuat teks anekdot itu harus berdasarkan situasi yang terjadi yang sesungguhnya. Jadi harus berdasarkan fakta yang ada di lingkungan. Jadi nggak bisa kalian mereka-reka kayak gitu ya, karena sifatnya adalah mengkritik gitu. Jadi harus ada objeknya yang benar-benar ada yang mau kita kritik. Selanjutnya adalah berisi atau berbentuk narasi singkat yang mengandung tokoh, alur, dan latar. Ini secara otomatis ya, ketika kalian mau membuat teks itu unsurnya pasti ada tokohnya, ada alurnya, dan ada latarnya seperti apa. Selanjutnya, nah ini strukturnya. Struktur dari teks anekdot itu ada 5. Yang pertama ada abstraksi atau biasa disebut dengan abstrak. Yang kedua ada orientasi. Yang ketiga krisis. Yang keempat reaksi. Dan yang terakhir adalah koda. Abstraksi atau abstrak itu apa? Nah, abstraksi ini adalah satu paragraf atau satu kalimat yang berada di paling awal teks yang akan kalian buat. Jadi ini berada di awal paragraf dan berfungsi untuk menggambarkan teks yang akan dibuat secara umum. Jadi kita memberikan suatu gambaran umum mengenai teks anekdot yang akan kita buat tadi. Jadi contohnya misalnya bisa jadi abstraksi ini berisi tentang gambaran misalnya latar atau gambaran masalah juga boleh, tapi biasanya di paling awal itu latar tempat atau latar waktu. Jadi misalnya di suatu sekolah ada 2 orang yang sedang berdiskusi. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada orientasi. Orientasi ini adalah bagian yang menjelaskan latar belakang peristiwa utama dalam teks dapat terjadi. Jadi kenapa teks ini dibuat? Jadi kenapa masalah ini bisa terjadi gitu. Nah, itu disebutnya sebagai orientasi. Orientasi itu isinya adalah latar belakang. Yang ketiga adalah krisis, yaitu bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan unik. Jadi inti dari teks anekdot itu berada di krisis ini ya. Selanjutnya ada reaksi, yaitu bagian yang melengkapi berupa penyelesaian masalah
menggunakan cara yang unik dan berbeda. Jadi penyelesaian masalah itu maksudnya adalah bagian-bagian lucunya biasanya itu ada di reaksi. Contohnya adalah tadi ada kalimat ya di karikatur tadi, uangnya buat beli mobil mewah ya Pak. Nah itu adalah contoh reaksi. Kemudian yang terakhir adalah koda, bagian yang menutup semua struktur dalam teks. Jadi kalau ada abstraksi sebagai pembuka, di sini ada koda sebagai penutup dari teks anekdot itu sendiri. Nah ini adalah unsur kesastraannya yang ada dalam teks anekdot itu ada 7. Yang pertama itu pasti ada tema ya, temanya itu pasti selalu ada ketika kalian mau membuat teks. Temanya tentang politik, temanya tentang hukum, tentang bencana alam, atau tentang apapun gitu ya, itu banyak sekali tema-tema. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokohnya siapa? Penokohan itu adalah sifatnya gitu, jadi ditokohkannya itu mau kalian tuh seperti apa ketika membuat teks anekdot. Misalnya tokohnya Budi, terus orangnya itu rajin, ya contohnya seperti itu. Dan ada latar itu ada beberapa ya, ada latar waktu, latar tempat, kayak gitu-gitu. Kemudian ada alur itu ada alur maju, alur mundur, dan ada alur campuran. Sudut pandang, nah sudut pandang ini ada orang pertama pelaku utama, kayak gitu ya. Kalian sudah mempelajari sudut pandang ini di beberapa materi. Kemudian yang keenam, di sini ada amanat, jadi pesan yang mau disampaikan melalui teks yang kalian buat itu apa. Kemudian yang ketujuh adalah nilai dalam kehidupan sosial, jadi nilai-nilainya di dalam teks itu, yang di dalam teks anekdot maksudnya Bu Riri yang kalian buat itu ada nilai apa yang mau kalian berikan kepada masyarakat, misalnya nilai sosial, moral gitu ya. Biasanya yang paling sering kalau di teks anekdot itu adalah nilai moral gitu ya, karena teks anekdot ini kan menyindir ya, berarti kan mau menunjukkan bahwa moralnya seseorang ini kurang baik. Nah biasanya seperti itu. Dan ada nilai yang terakhir yaitu nilai budaya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini akan Bu Riri bagi ya, nantinya akan Bu Riri bagi berdasarkan struktur yang tadi sudah Bu Riri jelaskan. Tapi di sini ada kaidah kebahasaan yang paling umum digunakan yaitu kata ganti atau pronomina. Nah kalian kemarin sudah mempelajari ya tentang kata ganti ini, yaitu ada sudut pandang orang pertama. Nah ini biasanya menggunakan kata aku, saya, kami, kita gitu ya. Jadi saya atau kalian itu berada di dalamnya, itu adalah sudut pandang orang pertama. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga, itu ada dia, ia, mereka, dan biasanya menyebutkan nama gitu. Misalnya Riri, misalnya Budi, Tasya, dan lain-lain. Nah kemudian kebahasaan berdasarkan struktur seperti yang Bu Riri jelaskan tadi ya. Nah di sini ada mulai dari struktur abstraksi. Nah biasanya di abstrak ini unsur kebahasaannya itu menggunakan konjungsi temporal. Temporal itu adalah tentang waktu, konjungsi itu adalah kata hubung. Berarti konjungsi temporal yaitu kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Nah contohnya ada ketika, waktu itu, pada saat, atau saat itu, alkisah, kemarin. Nah itu adalah contoh-contoh konjungsi temporal. Atau biasanya kalau misalnya di teks anekdot itu yang paling sering digunakan pada suatu hari. Nah kayak gitu-gitu. Itu biasanya ada di abstraksi atau abstrak. Yang kedua itu ada orientasi. Nah di orientasi ini biasanya menggunakan kata kerja aksi yang menunjukkan penjelasan. Misalnya adalah Budi berkata, kayak gitu-gitu. Nah, jadi ada kata berkata, ada kata memberitahu, ada kata menjelaskan atau memperlihatkan. Kata kerja aksi, kata kerja yang dia terlihat gitu ya, terlihat dengan kasat mata, itu namanya kata kerja aksi. Kemudian yang ketiga itu ada krisis. Nah, di dalam krisis itu biasanya menggunakan konjungsi perbandingan atau konjungsi pertentangan. Nah, konjungsi perbandingan ini contohnya dengan kata bagai, seperti, seandainya, atau konjungsi pertentangan itu seperti tetapi, sedangkan, melainkan. Nah, itu adalah contoh-contoh konjungsi perbandingan dan konjungsi pertentangan. Selanjutnya ada di reaksi. Nah, reaksi ini, di dalam struktur reaksi ini biasanya kebahasaannya yang digunakan adalah menggunakan konjungsi urutan peristiwa. Misalnya ada kata lalu, kemudian Budi
membuat pasal-pasal baru, kemudian dia mempublikasikannya kepada masyarakat. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di dalam reaksi ini ada kata lalu, kemudian, sudah itu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian di dalam reaksi ini juga menggunakan kata kerja mental yang menunjukkan keheranan. Jadi kalau kata kerja mental itu adalah kata kerja yang dia tidak dapat dilihat oleh mata kita secara langsung. Jadi contohnya berpikir, bertanya-tanya, menyayangi, itu adalah contoh kata kerja mental. Jadi itu adalah kata kerja yang kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Nah, yang terakhir, di dalam struktur yang terakhir itu ada kode. Nah, kode ini menggunakan kata kerja aksi yang menunjukkan pengertian terhadap suatu hal. Jadi ini ada kata kerja aksi yang dia menunjukkan kalau dia paham atau dia mengerti terhadap suatu hal yang disampaikan. Nah, ini contohnya ada tersenyum, manggut-manggut. Jadi oh gitu-gitu ya. Jadi dia menunjukkan bahwa oke, saya paham apa yang kamu sampaikan. Nah, yang terakhir itu ada tertawa. Jadi misalnya orang-orang yang tertawa. Nah, karena teks anekdot ini kan lucu. Nah, biasanya menunjukkan bahwa dia paham terhadap sesuatu yang ingin disampaikan dalam teks itu, maka ada satu tokoh yang dia itu tertawa. Karena mengetahui apa sih sebenarnya pesan yang mau disampaikan dari satu kalimat atau perkataan orang, gitu ya. Jadi ini adalah kebahasaannya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengevaluasi makna tersirat teks anekdot. Jadi kita akan mengevaluasi tentang makna tersirat. Nah, ini adalah contoh teksnya ya. Kalau misalnya kalian sudah memegang buku, maka teks ini ada di buku paketnya kalian. Nah, nanti insya Allah ketika bukunya sudah sampai di rumahnya kalian bisa membukanya kembali. Contohnya teks anekdot yang ada di sini adalah tentang judulnya Sarang Laba-Laba. Jadi ada seorang guru mata pelajaran PPKN yang sedang menjelaskan hukum negara. Beliau berkata bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang status dan kedudukan, terutama di negara demokrasi. Kemudian seorang siswa bertanya, bagaimana penegakan hukum di negara kita ini, Pak? Nah, sang guru itu menjawab, hukum di negara kita tidak ubahnya sarang laba-laba. Mengapa disebut sarang laba-laba? Nah, tanya seorang siswa. Jadi siswanya tuh kebingungan dan penasaran. Gurunya menjawab, ya, sarang laba-laba bisa memerangkap nyamuk dan lalat hingga mereka tidak berkutik. Akan tetapi, sarang itu akan jebol jika memerangkap kumbang, apalagi gagak. Jelas sang guru disertai tawa para siswa. Jadi ini menceritakan tentang hukum negara kita ya. Jadi ini ada sesuatu yang tersirat, digambarkan secara tersirat, yaitu nyamuk dan lalat ini diibaratkan rakyat biasa atau rakyat kecil. Tapi di sini juga ada kumbang, apalagi gagak. Kumbang dan gagak ini diibaratkan sebagai orang-orang yang memiliki jabatan atau orang-orang penting yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Jadi pesannya yang mau disampaikan adalah apa gitu. Jadi kalau sarang laba-laba itu terkena nyamuk atau lalat, dia biasa aja gitu ya. Nyamuk dan lalatnya itu justru tidak berkutik gitu. Tapi ketika kumbang atau gagak yang ada di sarang laba-laba, maka sarang laba-labanya itu akan runtuh. Seperti hukum di negara kita, kalau dia menghadapi orang-orang yang memiliki jabatan atau orang-orang penting, maka hukum itu sendiri tidak berlaku bagi mereka. Nah, itu sebenarnya pesan yang mau disampaikan seperti itu. Nah, jadi topik dari teks tadi itu apa? Topiknya adalah tentang rendahnya reputasi penegakan hukum negara. Jadi hukum negara itu reputasinya sangat rendah sekali. Jadi tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power gitu ya terhadap semua orang. Tapi hukum itu memiliki power hanya terhadap orang-orang kecil, sehingga reputasinya atau perwajahannya dari hukum itu tidak bagus gitu ya, tidak baik terhadap masyarakat di Indonesia. Kemudian kritik atau sindirannya yang mau disampaikan apa? Kritiknya dari teks sarang laba-laba itu tadi. Kritiknya adalah penegakan hukum tanpa memandang status dan kedudukan. Jadi kita tuh mau menyampaikan melalui teks itu tadi bahwa seharusnya hukum di Indonesia itu ditegakkan tanpa memandang status dan kedudukan. Jadi baik itu kepada orang miskin, kepada orang kaya, kepada orang yang memiliki jabatan maupun tidak, seharusnya kekuatannya sama. Tapi apa yang terjadi selama ini? Kekuatannya berbeda, maksudnya Bu Riri. Seperti itu. Kemudian kelucuannya yang disampaikan dari teks ini tuh apa? Seperti apa? Kelucuannya tuh ada di mana? Mungkin kalau kalian baca, mana sih lucunya gitu ya. Tapi memang kalau teks anekdot itu tidak yang berbeda dengan cerita humor gitu ya. Karena teks anekdot itu ada kritiknya yang mau disampaikan.
Kelucuannya ada di mana? Jadi kelucuannya itu ada di hukum negara dianalogikan sebagai sarang laba-laba yang mudah banget diserang, itu mudah sekali diserang oleh kumbang, oleh gagak seperti itu. Nah, jadi lucunya itu tadi ada di bagian penganalogian hukum negara, yaitu dianalogikan seperti sarang laba-laba. Nah, selanjutnya ini adalah ulasan gitu ya, ulasan dari teks yang tadi kita baca gitu ya. Ulasannya seperti apa? Jadi jika dibaca sekilas, anekdot tersebut seperti cerita lucu pada umumnya. Namun jika dipahami lebih dalam, cerita tersebut mengandung pesan yang ditandai dengan kata-kata tertentu. Bagian awal menjelaskan secara tersirat tentang hukum negara. Selanjutnya, hukum negara dianalogikan sebagai sarang laba-laba yang digunakan sebagai bahan humor. Analogi tersebut didukung dengan analogi kelas bawah sebagai nyamuk dan lalat, seperti yang tadi Bu Riri sampaikan ya, nyamuk dan lalat itu dianalogikan seperti rakyat biasa. Sedangkan kelas atas itu seperti kumbang dan gagak. Kemudian sarang laba-laba mampu menangkap nyamuk dan lalat dengan ringan gitu, tetapi rapuh jika menangkap kumbang. Hal tersebut seperti hukum negara. Pesan tersiratnya adalah penegakan hukum negara hanya berlaku bagi kelas bawah atau rakyat biasa gitu ya. Sedangkan kelas atas mampu melaluinya tanpa halangan sehingga terkesan tidak adil gitu ya. Nah, ini adalah pesan yang mau disampaikan dari teks dengan judul Sarang Laba-laba itu tadi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Kalau kalian ada yang bertanya-tanya, mengonstruksi itu apa sih Bu? Nah, jadi mengonstruksi anekdot itu berarti kita merangkai kalimat sesuai dengan topik anekdot dengan menghubungkan makna tersirat dengan fakta dan nilai-nilai kehidupan. Jadi kalau mengonstruksi itu artinya kita merangkai satu kalimat, membuat teks gitu ya, sesuai dengan topik yang mau kita buat, kemudian menghubungkan makna tersebut dengan fakta gitu. Jadi kita dihubungkan dengan fakta yang ada di lingkungan itu seperti apa sih, dan kita dihubungkan dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, tujuannya adalah memberi pemahaman mengenai masalah yang dikritisi dalam anekdot. Jadi tujuannya dari mengonstruksi itu tadi adalah kita memahamkan pembaca gitu ya. Kita memahamkan pembaca bahwa ada suatu masalah di sekitar kita yang perlu untuk dikritisi, tapi penyampaiannya itu tidak secara langsung, melainkan melalui sebuah teks gitu ya. Jadi mungkin kalian akan mudah sekali membuat teks ini karena pasti kalian menemukan banyak sekali gitu ya permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya kalian. Misalnya ada bantuan BLT contohnya yang itu tidak maksimal diberikan kepada masyarakat, nah itu bisa kalian jadikan sebagai bahan. Atau misalnya pembangunan jalan gitu yang tidak kunjung selesai, atau misalnya banyak jalan raya di daerah kalian yang berlubang, nah itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat teks anekdot. Selanjutnya, langkah-langkahnya dalam mengonstruksi itu seperti apa? Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah membaca atau menyimak serta memahami anekdot dengan saksama, baik berupa narasi maupun percakapan. Nah, ini ya yang perlu Bu Riri jelaskan. Jadi teks anekdot, teksnya ya itu ada yang bentuknya itu narasi, jadi hanya berbentuk paragraf seperti tadi ya, sarang laba-laba, tapi juga ada yang bentuknya percakapan, kayak contohnya tadi seorang guru PPKN tadi ya dengan muridnya. Nah, itu jadi teks anekdot ini ada yang bentuknya narasi dan ada yang bentuknya berupa percakapan. Yang kedua adalah menentukan makna tersirat yang disampaikan berdasarkan identifikasi tahap selanjutnya. Jadi kita menentukan dulu nih makna tersirat yang mau disampaikan dari teks anekdot ini apa. Yang ketiga adalah mengaitkan makna teks anekdot itu dengan fakta dan nilai-nilai kehidupan. Tentunya langkah-langkahnya ini sesuai dengan ini tadi ya, sesuai dengan pengertian dari mengonstruksi teks anekdot. Selanjutnya, setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Yang keempat adalah mengidentifikasi unsur-unsur anekdot. Jadi unsur-unsurnya itu ada banyak, diantaranya ada topik, kemudian sasaran gitu, sasaran yang mau kita tuju itu siapa. Misalnya, nah biasanya sasaran-sasaran itu seperti yang Bu Riri jelaskan tadi adalah orang-orang terkenal atau orang-orang yang dia memiliki jabatan seperti itu, dan kita mengidentifikasi unsur kelucuannya itu ada di mana, serta menuliskan bukti tertulis dalam teks. Jadi buktinya tuh apa? Kalau itu tuh berupa topik atau sasaran dan unsur kelucuannya.
Yang kelima adalah mengumpulkan dan menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik anekdot itu. Jadi kita kumpulkan dulu faktanya, kemudian kita diuraikan gitu. Oh, jadi faktanya ini nanti berhubungan dengan apa, kemudian kita analogikan dengan apa. Nah, seperti itu dikumpulkan dulu, kemudian diuraikan. Nah, yang terakhir adalah menuliskan kembali makna dalam anekdot berdasarkan hasil identifikasi dalam bentuk ulasan. Jadi kita mengulas gitu ya. Oh, ternyata teks Sarang Laba-Laba itu tadi topiknya adalah tentang hukum negara. Sasarannya kepada siapa? Yaitu pada tentunya orang-orang yang berhubungan atau mengurus tentang hukum yang ada di negara Indonesia. Kemudian unsur kelucuannya apa? Unsur kelucuannya tadi adalah penganalogiannya. Nah, kemudian kita cari fakta-faktanya, kita diuraikan, nah kemudian kita tuliskan kembali. Jadi bentuknya itu nanti bukan lagi berupa teks seperti teks Sarang Laba-Laba itu tadi, tapi berupa ulasannya kita. Jadi pendapatnya kita itu kita tuliskan. Jadi nanti hasilnya itu hampir sama seperti kalau kalian menulis karya ilmiah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh lagi gitu ya, contoh teks. Ini adalah piknik tak dalam kurung asyik gitu ya. Jadi biasanya kalau kita warga masyarakat di desa, hidup di desa itu biasanya senang kalau kita piknik atau jalan-jalan ke kota kayak gitu. Nah, ini teksnya, contohnya mari kita baca ya. Ada masyarakat pedesaan yang sangat akrab dengan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, baik di daerah pegunungan maupun pesisir pantai. Pada umumnya hidup di pedesaan terkesan damai, nyaman, dan tentram. Namun hal itu sangat kontras terjadi di perkotaan. Kemacetan, kebisingan, dan polusi udara menjadi pemandangan alam di kota. Suasana di kota tidak terasa tenang, tentram, dan indah layaknya di desa. Hal tersebut menjadi paradoks yang terjadi antara desa dan kota. Oleh karena itu, piknik yang biasanya mengasyikkan justru sebenarnya tidak asyik jika melihat keadaan kota yang sangat gaduh. Jadi sebenarnya teks ini itu berisi tentang perbandingan kehidupan di kota dengan di desa. Kalau di desa itu kan baik di pegunungan maupun di pesisir pantai itu hidupnya nyaman, damai gitu ya, jauh dari keramaian kayak gitu. Tapi kalau kehidupan di kota, contohnya kita lihat ibu kota kita Jakarta gitu ya, di sana tuh bising, banyak klakson bunyi setiap harinya, apalagi di jam-jam berangkat kerja maupun pulang. Kemudian polusi udaranya juga sangat banyak, penataan lingkungannya juga kurang enak dipandang mata, sampah di mana-mana kayak gitu ya. Nah, ini jadi perbandingan antara kehidupan yang ada di kota dengan yang ada di desa. Nah, topik dari teks tersebut itu apa? Topiknya adalah kemacetan dan polusi udara di kota. Selanjutnya, motif piknik. Motifnya itu apa? Mencari sesuatu yang tidak ditemui di desa dan kebosanan terhadap suasana di desa. Jadi orang tuh piknik ke kota itu pengennya apa? Pengennya adalah mencari sesuatu yang tidak mereka temukan di desa gitu ya. Kalau di desa itu kan biasa melihat pegunungan, sawah, kemudian melihat pantai kayak gitu-gitu. Nah, kemudian orang desa ini ingin piknik ke kota, pengen gitu ya, melihat kehidupan kota itu seperti apa sih. Kemudian hal yang biasa di desa itu adalah pemandangan indah dengan gunung dan pantai serta udara segar dan bersih. Nah, hal yang dicari di kota adalah kemacetan panjang, suara bising kendaraan, dan polusi udara yang tidak ditemui di desa. Nah, di sini ya yang ditekankan itu adalah ini hal yang dicari di kota gitu. Sebenarnya ini adalah bukan sesuatu yang dicari secara tersurat gitu ya, secara makna sebenarnya, tapi ini adalah makna tersiratnya, pesan yang mau disampaikan. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah menikmati suasana dengan menggelar tikar sambil memandang kemacetan dan bersuah foto. Jadi selfie-selfie sambil melihat kemacetan yang ada di Jakarta, padahal motifnya itu adalah piknik gitu. Tapi apa yang didapatkan? Yang didapatkan justru macet, suara bising, polusi udara. Sehingga piknik yang mereka lakukan itu apa? Yang mereka lakukan adalah menggelar tikar, kemudian mereka menikmati suasana kemacetan sambil berfoto-foto ria. Selanjutnya, kritik dan sindiran yang mau disampaikan itu apa? Jadi kritik dan sindirannya ini adalah kemacetan dan polusi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kota. Jadi apa ya, kita tuh mau mengkritik gitu ya, bahwa pemerintah itu belum berhasil menangani permasalahan yang ada di kota, tapi melalui teks yang nuansanya itu adalah
nuansa piknik gitu ya. Jadi ada pesan yang disampaikan, tapi teksnya ketika dibaca oleh kita itu terasa ringan gitu. Jadi tidak membicarakan masalah misalnya berdasarkan data-data kayak gitu tuh enggak, tapi melalui teks anekdot yang sifatnya sangat lucu itu tadi. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu tentang menciptakan kembali teks anekdot. Jadi kita istilah lainnya dari menciptakan kembali ini adalah menulis teks anekdot berdasarkan gayanya kalian. Jadi gimana caranya kita membuat teks anekdot tapi berdasarkan suatu fakta yang ada di sekitarnya kalian. Nah, ini ada beberapa langkah. Langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama adalah mengamati lingkungan. Jadi kalian mengobservasi dulu. Jadi kalian melihat dulu peristiwa-peristiwa yang ada di kehidupan nyata atau yang ada di sekitar kalian dengan menyoroti suatu masalah yang ditimbulkan. Jadi kalian melihat dulu atau menentukan dulu satu masalah yang akan kalian bahas. Contohnya seperti tadi ya, ada masalah hukum. Misalnya ada masalah pembagian BLT atau bantuan langsung tunai atau mungkin pembangunan jalan raya. Nah, seperti yang Bu Riri sebutkan tadi. Kemudian ditanggapi dengan pandangan pribadi. Jadi kalian menanggapinya secara pribadi, secara pendapatnya kalian itu seperti apa, tapi disertai dengan unsur humor. Jadi kalian harus memikirkan humornya nanti ada di bagian mana ya. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah menyusun teks secara acak. Jadi mengidentifikasi dan menentukan struktur teks anekdot. Jadi kalian tentukan dulu strukturnya mau seperti apa. Kemudian kalian istilah lainnya adalah membuat kerangka gitu ya. Jadi kerangka dari teks anekdot yang akan kalian buat itu seperti apa. Nah, jadi setelah menentukan struktur itu sampai dia tuh terbentuk gitu ya, atau terjalin urutan peristiwa yang utuh. Jadi peristiwanya atau alurnya itu kalian mau buat seperti apa dan dapat menyampaikan pesan kepada pembaca. Jadi melalui alur itu yang akan kalian teks yang akan kalian tulis itu harus bisa tertangkap maknanya oleh pembaca. Jadi ketika kalian mau menuliskan teks anekdot, kalian harus memikirkan juga kira-kira pembaca dapat menangkap maksud yang mau aku sampaikan nggak ya kalau alurnya seperti ini. Misalnya menggunakan alur maju atau alur mundur atau campuran. Nah, langkah yang terakhir adalah mengembangkan gagasan. Nah, ini adalah mengeksplorasi masalah. Jadi kita mengeksplor masalah, jadi kita mencari tahu tentang masalah yang atau topik yang telah kalian tentukan tadi berdasarkan strukturnya. Jadi berdasarkan struktur teks anekdot agar terbentuk rangkaian peristiwa yang utuh gitu. Jadi rangkaian peristiwa itu nanti harus runtut dan utuh gitu ya. Serta menentukan keunikan dan unsur humor yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi langkah-langkahnya kalau secara praktisnya ketika kalian mau menulis teks anekdot itu adalah seperti ini. Jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah kita amati dulu lingkungannya, kita tentukan topiknya, apa yang mau kita bahas, kemudian kita tanggapi secara pribadi berdasarkan pendapatnya kalian itu seperti apa, kemudian dibuat kerangkanya. Nah, kemudian kalian mengembangkan gagasannya kalian itu menjadi suatu teks yang utuh dengan latar, alur, dan tokoh. Jadi nanti pada akhirnya pembaca itu akan dapat menangkap pesan apa yang akan kalian sampaikan melalui teks anekdot yang akan kalian buat. Gitu ya. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita. Jadi ini ada salah satu ayat gitu ya dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 58 yang ini dapat menjadi ilustrasi tentang teks anekdot gitu ya. Jadi teks anekdot itu kan berbicara tentang fenomena-fenomena atau berbicara tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah contohnya yang artinya adalah dan mereka berkata, manakah yang lebih baik dari Tuhan-Tuhan kami atau dia dalam kurung Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Jadi ayat ini menceritakan tentang sesuatu yang diperdebatkan gitu ya. Sama dengan teks anekdot, kadang kita juga memperdebatkan sesuatu, tapi kita tidak perlu membesar-besarkan hal itu. Kita hanya perlu menyampaikan pendapatnya kita tanpa kita harus memaksa orang lain setuju dengan apa yang kita sampaikan. Begitu ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat terterima oleh kalian. Kalian bisa menambah pengetahuannya kalian dengan searching di Google gitu ya. Banyak sekali literatur
yang membahas tentang teks anekdot ini, dan banyak sekali contoh-contoh teks anekdot yang ada di internet. Jadi kalian bisa mengeksplor kemampuannya kalian, kalian bisa mengeksplor pengetahuannya kalian dengan mencari beberapa referensi melalui Google ya, jadi melalui Androidnya kalian. Jadi sekarang teknologi itu kan sangat luar biasa sekali. Gitu ya, tetap semangat menjalani pembelajaran di masa pandemi ini. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa di Ihsanul Fikri. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Dari Bu Riri minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.